Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 27 Agustus. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-21. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah menyatukan hati umat beriman dalam mengejar tujuan yang sama. Bantulah kami mencintai yang Engkau perintahkan dan merindukan yang Engkau janjikan, agar di tengah hal ikhwal dunia ini, hati kami tetap terarah kepadamu, sumber sukacita sejati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 16 ayat 13 sampai 20. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, biasanya kalau kita ingin mengetahui sesuatu secara akurat, kita membuat riset, survei, dan aneka metode penelitian. Kita bertanya, lalu responden menjawab. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus juga membuat sebuah riset dengan pertanyaan yang sederhana. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Sebuah pertanyaan yang membuat para murid harus juga membuat observasi dan mengingat apa kata orang-orang. Dan muncullah beberapa jawaban yang beragam. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Akan tetapi, kemudian Yesus mengajukan sebuah pertanyaan reflektif yang membuat para murid harus masuk ke dalam diri mereka sendiri, hening, diam, dan merumuskan jawaban berdasarkan pengenalan dan pengalaman mereka masing-masing. Menurut kamu sendiri, siapakah aku?
Saudari-saudaraku yang terkasih, di tengah keheningan, Petrus mewakili para murid menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban Petrus ini berasal dari Bapa di surga dan bukan dari manusia. Petrus dengan terbuka mengungkapkan imannya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang diutus ke dunia, agar manusia memperoleh hidup abadi. Oleh karena itu, kepercayaannya yang begitu besar, Tuhan Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepadanya dan mengatakan, "Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Saudari-saudaraku yang terkasih, atas dasar jawaban itu, Petrus mendapatkan kepercayaan menjadi batu karang pendirian gereja. Petrus sungguh membiarkan dirinya dipakai dan dikuasai oleh Allah, sehingga ia sanggup menjawab penuh iman bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus juga bertanya kepada kita masing-masing, siapakah Yesus itu bagi kita? Siapa Yesus bagi Anda sekalian? Apakah kita mengimani Tuhan Yesus sebagai penyelamat kita? Seberapa besar iman kita kepadanya? Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita membiarkan diri dikuasai oleh Roh Allah agar kita sanggup menjawab seperti Petrus ketika Yesus bertanya kepada kita masing-masing. Karena kita sungguh mengenal dan beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Perintah Yesus yang baru, cintailah sesamamu dalam suka dan duka untuk selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satukanlah dunia menjadi keluarga
bersatu dalam cinta, tempat hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.